Kenapa menutup-nutupi? Lepaskan mantelmu. Aku... Lepaskan. Suamiku sudah pulang. Takut. Mau kabur. Julie? Cepat cari tempat untuk sembunyi. Apa buruk kalau dia lihat ini? Kamu mencariku ke sini. Bukankah untuk balas dendam padanya? Bukankah dia bilang kamu membosankan? Biarkan dia melihat dengan jelas. Kamu lihat kontrak yang ku tanda tangan di besok, di mana kontraknya? Di depan pria lain. Betapa anggun dan menggoda dia. Antar makan malam ke Benny, aku pergoki dia berselingkuh. Benny, apakah kamu benar-benar tidak bisa ceraikan istrimu dan menikah denganku? Aku dan Julie sudah menikah selama 20 tahun. Semua orang tahu kami adalah pasangan yang harmonis. Perceraian akan merusak reputasiku. Aku sering berpikir dia seperti Su. Dia seperti Sup Igayam. Hanya mencium baunya, sudah merasa mual. Pernikahan ini sebenarnya membawakan apa untukku? Aku Benny Sung hanya mencintaimu, hanya Julie seorang. Jika aku melanggar sumpah ini, biar rapat dia menyamarku dan aku mati dengan buruk. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Karena percaya janjinya mencintaiku seumur hidup. Pada tahun kelulusan, aku tinggalkan karirku menjadi istrinya. Suntik pereda rasa sakit saja. Kamu sudah kesakitan sampai pingsan 2 kali. Tidak, Benny butuh uang untuk bisnisnya. Aku tidak mau disuntik. Dia sibuk bekerja. Aku yang belum bisa memberikan keturunan, menggantikan dia merawat ibunya. Pernikahan 20 tahun. Selain penuh dengan stretch mark di tubuhku dan kerutan di wajahku, sakit pasca melahirkan yang kambuh saat hujan, dan suami yang tidak pulang ke rumah. Sebenarnya, apa yang tersisa? Halo. Julie, apa kamu datang ke kantor hari ini? Iya, aku ke sana. Aku antarkan camilan malam untukmu. Aku melihatmu tidak ada, jadi aku pergi. Kenapa? Kamu menelponku secara khusus. Apa takut aku melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Apa kamu tahu seperti apa suamimu ini? Apa kamu masih belum mengerti terhadapmu? Tidak pernah ada rahasia apapun. Oh iya, untuk mempromosi. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Apa kamu punya waktu besok? Aku ingin bicara denganmu. Suamiku sayang, mari kita bersama-sama membuat pernikahan yang hampa ini menjadi sebuah lelucon. Hah? Kamu sudah bangun ya? Aku pulang untuk ganti baju, aku harus kembali ke kantor. Kembali sebentar dengan terburu-buru, bahkan tidak punya waktu untuk mandi. Bagaimana kamu tahu aku belum mandi? Istriku yang sayang padaku tahu kalau aku terlalu sibuk bekerja sampai tak punya waktu untuk mandi. Tunggu sampai aku selesai, aku akan kembali dan menemanimu. Hah? Nyonya, ada pria bernama Mike yang telah tiba. Dia bilang Anda mengundangnya. Mike? Siapa dia? Yang kamu kirimkan pada aku, CV calon penerima dana startup. Aku mengundangnya untuk berbicara. Hah? Kalau begitu silakan kalian bicara, aku kembali ke kantor. Benny, aku juga ingin membuatmu merasakan rasanya dihianati. Mike, 25 tahun. Lulusan Universitas Ivy League.
Kamu lebih tampan daripada di foto. Bibi Lina, aku mau makan mie seafood saat makan siang. Pakailah mobilku, pergi ke pasar seafood sebentar. Baik. Nyonya Julie, kenapa wawancara sampai suruh pelayan pergi? Tentu saja ini bukan wawancara biasa. Tuan Mike, pengusaha yang berharap mendapatkan investasi. Ada 120 orang. Aku bisa memilihmu. Bahkan, selain investasi sebesar 1 juta, aku juga bisa memberimu 3 juta. Apa yang Nyonya Julie butuhkan dariku? Jadilah kekasihku. Apa? Selama kamu bersedia menjadi kekasihku, aku bisa membuatmu menghemat 20 tahun perjuangan. Benar juga. Pria muda dan tampan, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Kenapa merendahkan diri jadi kekasih wanita tua? Rumor di industri. Anda menemani Tuan Benny membangun dari nol. Menikah selama 20 tahun. Seperti lem yang lengket. Dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis. Ternyata semua itu hanya kepalsuan. Dia selingkuh. Aku ingin membalas dendam padanya. Karena dia bisa senang-senang dengan wanita muda. Kenapa aku tidak bisa senang-senang dengan pria muda? Menarik. Aku bisa menjadi kekasihmu. Tapi aku lihat dulu ketulusan Nyonya Julie. Kamu ingin ketulusan seperti apa? Perasaanku tadi padanya, kenapa tiba-tiba berbeda? Ayo periksa barang dulu. Apa? Tunggu. Ayo ke lantai 2. Itu tempat tidur suamiku. Aku ingin di tempat tidurnya. Benar-benar tahu cara bersenang-senang. Tutup tirainya. Kamu gemetar, gugup, atau bersemangat? Aku... Jangan takut. Serahkan padaku. Siapa 2 anak itu? Ini anak-anakku. Maaf, anggap aku tidak pernah mengatakan itu hari ini. Kembalilah pulang. Tunggu sebentar. Aku akan memilihmu untuk berinvestasi. Apa yang kukatakan menjadikanmu sebagai kekasih, anggap tidak pernah kukatakan. Aku pergi mandi untuk menenangkan diri. Nyonya, seafood sudah dibeli. Tuan Mike di mana? Apa dia akan tetap di sini untuk makan siang? Barusan aku dengannya bicara bisnis di ruang baca Benny. Tolong antarkan dia pergi. Aku lelah, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Apa yang kulakukan? Meskipun pernikahan ini hanya tinggal nama, aku tetap harus memberi anak-anakku kehormatan.
Nyonya, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Kenapa menerobos masuk? Cepat keluar. Nyonya, Tuan Mike bilang dia tinggalkan barangnya di ruang kerja. Dia datang untuk mengambilnya. Apa Nyonya melihatnya? Tidak. Mungkin dia sudah pergi lebih dulu. Oh. Apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya Julie mempermainkan perasaanku. Harus beri aku penjelasan. Siapa yang mempermainkanmu? Jangan teriak. Kalau tidak, sungguh akan terdengar. Sebenarnya kamu mau apa? Tambahkan aku di kontak WhatsAppmu. Nyonya Julie, kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu tidak mau memberikannya, aku akan menggunakan cara lain. Bibi Lina. Diamlah. Suara apa itu? Apa aku salah dengar? Mau tambahkan tidak? Akan kutambahkan. Mulai sekarang, ku kirimi pesan setiap hari. Kalau melihat, jangan abaikan. Sepertinya aku sudah menyinggung pria berbahaya. Aku pergi dulu. Dan juga, barusan aku melihat teman seksama. Tubuhmu tidak jelek. Bisa membuat pria tergila-gila. Tuan, Anda pulang tepat waktu. Makanan baru dihidangkan. Kenapa hari ini tidak menungguku, malah makan sendirian? Karena aku lapar. Tumis daging cabai, irisan daging rebus, tumis ayam cabai. Kenapa semuanya pedas? Bukankah kamu tidak suka pedas? Aku orang Sichuan. Sejak kecil tumbuh dengan makanan pedas. Bagaimana bisa tidak suka? Bagaimana dengan sup iga yam? Bukankah setiap hari kamu memaksaku makan sup iga yam? Terlalu merepotkan. Tanganku terkena ubi yam, terasa gatal dan sakit. Kamu sudah minum bertahun-tahun. Seharusnya juga sudah bosan. Kamu punya sakit, mah. Aku menahan tidak makan pedas 20 tahun demi kamu. Setiap hari memasakkan untukmu, sup iga yam untuk mengobati mahmu. Tapi semua pengorbananku, pada akhirnya tidak ada artinya. Siapa mengirimu pesan? Kenapa senyumnya lebar begitu? Perlu ditanya lagi, pasti itu Juli. Hehehe. Aduh, dia itu cuma ajakmu ke perpustakaan. Lihat dirimu, gembira seperti baru menang lotre. Lihat betapa noraknya dirimu. Sudahlah, kembalikan padaku. Hei, kembalikan padaku. Tidak Cepat mau, kembalikan. tidak mau. Hei, Julie. Aku sungguh merindukanmu.
Temani aku malam ini. Bukankah kemarin aku denganmu sepanjang waktu? Benny masih seperti saat muda. Saat menyukai seseorang, tatapannya tidak bisa sembunyikan perasaan. Kekasihku saat ini tepat di depan mataku sedang bertukar pesan dengan selingkuhannya. Tidak cukup, tidak cukup. Aku hanya ingin kamu selalu menemaniku. Baik, jadilah anak baik. Malam ini aku akan menemanimu. Aku ingin sekali membalikan meja, merebut ponselnya dengan histeris, membuat pernikahan ini berantakan hancur total. Tapi aku juga takut rahasia di ponselnya mungkin bisa merenggut setengah nyawaku. Sedang apa? Pesan dari Mike, seperti pereda nyeri, menyelamatkan syarafku yang hampir runtuh. Sedang makan. Aku sedang olahraga. Olahraga? Mau lihat? Malam ini aku lembur di kantor. Baiklah, Oh iya, orang yang kamu pilih untuk dibantu, bagaimana? sudah dipilih. Siapa? Mike Chin. Orang yang kita temui pagi ini. Besok siang cari waktu, ajak dia makan bersama. Aku ke toilet sebentar. Nyonya, benda ini jatuh dari saku jas Tuan. Wah, pasti ini untuk Nyonya. Tuan sudah menyiapkannya. Besok adalah hari ulang tahun Nyonya. Ternyata dia masih ingat ulang tahunku. Aku pergi ke kantor. Tunggu. Apa kamu melupakan sesuatu? Melupakan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Apa? Katakan saja, jangan buat aku menebak. Aku paling kesal dengan kebiasaanmu ini. Aku pergi dulu. Tuan Benny, Nyonya Julie. Tuan Max sudah tiba lebih awal. Silahkan lewat sini. Tuan Benny, Nyonya Julie. Kamu pasti Maikin kan? Ini hadiah khas kampung halaman untuk kalian. Mohon diterima. Nyonya Julie, ini untukmu. Terima kasih. Sudah lama mendengar nama besar Tuan Benny. Taipan terkenal di kota Zhou. Membangun bisnis dari nol dengan usaha sendiri. Berkat dukungan istriku, dulu dia yang punya pandangan tajam memilih industri yang sedang naik daun, bisnis perhiasan. Nyonya Julie benar-benar luar biasa. Benar, istriku telah berkorban banyak untukku. Dulu dia tinggalkan kesempatan belajar ke luar negeri demi berjuang bersamaku. Beberapa tahun pertama, kami tinggal di rumah kontrakan. Jelas sekali Tuan Benny mencintai Nyonya Julie. Tentu saja, dia menikah denganku saat berusia 23 tahun, mengabdikan hidupnya untukku. Aku sangat mencintainya. Seumur hidupku aku tak akan mengecewakannya. Tuan Benny. Dokumen penting. Tolong tanda tangan. Aku ke toilet sebentar.
Kenapa menutup-nutupi? Lepaskan mantelmu. Aku... Lepaskan. Suamiku sudah pulang. Takut. Mau kabur. Julie, Cepat cari tempat untuk sembunyi. Apa buruk kalau dia lihat ini? Kamu mencariku ke sini. Bukankah untuk balas dendam padanya? Aku... Bukankah dia bilang kamu membosankan? Biarkan dia melihat dengan jelas. kamu lihat kontrak yang tanda tangan di besok, di mana kontraknya? Di depan pria lain. Betapa anggun dan menggoda dia. antar makan malam ke Benny. Aku pergoki dia berselingkuh. CEO Benny, apa kamu benar-benar tidak bisa ceraikan istrimu dan menikah denganku? Aku dan Julie sudah menikah selama 20 tahun. Semua orang tahu kami adalah pasangan yang harmonis. Perceraian akan merusak reputasiku. Aku sering berpikir dia seperti Su. Dia seperti sup iga yam. Hanya mencium baunya, sudah merasa mual. Pernikahan ini sebenarnya membawakan apa untukku? Aku Benny Sung hanya mencintaimu, hanya Julie seorang. Jika aku melanggar sumpah ini, biar rapat dia menyamarku dan aku mati dengan buruk. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Karena percaya janjinya mencintaiku seumur hidup. Pada tahun kelulusan, aku tinggalkan karirku menjadi istrinya. Suntik pereda rasa sakit saja. Kamu sudah kesakitan sampai pingsan 2 kali. Tidak, Benny butuh uang untuk bisnisnya. Aku tidak mau disuntik. Dia sibuk bekerja. Aku yang belum bisa memberikan keturunan, menggantikan dia merawat ibunya. Pernikahan 20 tahun. Selain penuh dengan stretch mark di tubuhku dan kerutan di wajahku, sakit pasca melahirkan yang kambuh saat hujan, dan suami yang tidak pulang ke rumah. Sebenarnya, apa yang tersisa? Halo, Julie, apa kamu datang ke kantor hari ini? iya aku ke sana. Aku antarkan camilan malam untukmu. Aku melihatmu tidak ada, jadi aku pergi. Kenapa? Kamu menelponku secara khusus. Apa takut aku melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Apa kamu tahu seperti apa suamimu ini? Apa kamu masih belum mengerti terhadapmu? Tidak pernah ada rahasia apapun. Oh iya, untuk mempromosi. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Apa kamu punya waktu besok? Aku ingin bicara denganmu. Suamiku sayang, mari kita bersama-sama membuat pernikahan yang hampa ini menjadi sebuah lelucon. Hah? Kamu sudah bangun ya? Aku pulang untuk ganti baju, aku harus kembali ke kantor. Kembali sebentar dengan terburu-buru, bahkan tidak punya waktu untuk mandi. Bagaimana kamu tahu aku belum mandi? Istriku yang sayang padaku tahu kalau aku terlalu sibuk bekerja sampai tak punya waktu untuk mandi. Tunggu sampai aku selesai, aku akan kembali dan menemanimu. Hah? Nyonya, ada pria bernama Mike yang telah tiba. Dia bilang Anda mengundangnya. Mike? Siapa dia? Yang kamu kirimkan padaku, CV calon penerima dana startup. Aku mengundangnya untuk berbicara. Hah? Kalau begitu silakan kalian bicara, aku kembali ke kantor. Benny, aku juga ingin membuatmu merasakan rasanya dihianati. Mike, 25 tahun. Lulusan Universitas Ivy League.
Kamu lebih tampan daripada di foto. Bibi Lina, aku mau makan mie seafood saat makan siang. Pakailah mobilku, pergi ke pasar seafood sebentar. Baik. Nyonya Julie, kenapa wawancara sampai suruh pelayan pergi? Tentu saja ini bukan wawancara biasa. Tuan Mike, pengusaha yang berharap mendapatkan investasi. Ada 120 orang. Aku bisa memilihmu. Bahkan, selain investasi sebesar 1 juta, aku juga bisa memberimu 3 juta. Apa yang Nyonya Julie butuhkan dariku? Jadilah kekasihku. Apa? Selama kamu bersedia menjadi kekasihku, aku bisa membuatmu menghemat 20 tahun perjuangan. Benar juga. Pria muda dan tampan, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Kenapa merendahkan diri jadi kekasih wanita tua? Rumor di industri. Anda menemani Tuan Benny membangun dari nol. Menikah selama 20 tahun. Seperti lem yang lengket. Dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis. Ternyata semua itu hanya kepalsuan. Dia selingkuh. Aku ingin membalas dendam padanya. Karena dia bisa senang-senang dengan wanita muda. Kenapa aku tidak bisa senang-senang dengan pria muda? Menarik. Aku bisa menjadi kekasihmu. Tapi aku lihat dulu ketulusan Nyonya Julie. Kamu ingin ketulusan seperti apa? Perasaanku tadi padanya, kenapa tiba-tiba berbeda? Ayo periksa barang dulu. Apa? Tunggu. Ayo ke lantai 2. Itu tempat tidur suamiku. Aku ingin di tempat tidurnya. Benar-benar tahu cara bersenang-senang. Tutup tirainya. Kamu gemetar, gugup, atau bersemangat? Aku... Jangan takut. Serahkan padaku. Siapa 2 anak itu? Ini anak-anakku. Maaf, anggap aku tidak pernah mengatakan itu hari ini. Kembalilah pulang. Tunggu sebentar. Aku akan memilihmu untuk berinvestasi. Apa yang kukatakan menjadikanmu sebagai kekasih, anggap tidak pernah kukatakan. Aku pergi mandi untuk menenangkan diri. Nyonya, seafood sudah dibeli. Tuan Mike di mana? Apa dia akan tetap di sini untuk makan siang? Barusan aku dengannya bicara bisnis di ruang baca Benny. Tolong antarkan dia pergi. Aku lelah, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Apa yang kulakukan? Meskipun pernikahan ini hanya tinggal nama, aku tetap harus memberi anak-anakku kehormatan.
Nyonya, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Kenapa menerobos masuk? Cepat keluar. Nyonya, Tuan Mike bilang dia tinggalkan barangnya di ruang kerja. Dia datang untuk mengambilnya. Apa Nyonya melihatnya? Tidak. Mungkin dia sudah pergi lebih dulu. Oh. Apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya Julie mempermainkan perasaanku. Harus beri aku penjelasan. Siapa yang mempermainkanmu? Jangan teriak. Kalau tidak, sungguh akan terdengar. Sebenarnya kamu mau apa? Tambahkan aku di kontak WhatsAppmu. Nyonya Julie, kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu tidak mau memberikannya, aku akan menggunakan cara lain. Bibi Lina. Diamlah. Suara apa itu? Apa aku salah dengar? Mau tambahkan tidak? Akan kutambahkan. Mulai sekarang, ku kirimi pesan setiap hari. Kalau melihat, jangan abaikan. Sepertinya aku sudah menyinggung pria berbahaya. Aku pergi dulu. Dan juga, barusan aku melihat teman seksama. Tubuhmu tidak jelek. Bisa membuat pria tergila-gila. Tuan, Anda pulang tepat waktu, makanan baru dihidangkan. Kenapa hari ini tidak menungguku, malah makan sendirian? Karena aku lapar. Tumis daging cabai, irisan daging rebus, tumis ayam cabai. Kenapa semuanya pedas? Bukankah kamu tidak suka pedas? Aku orang Sichuan. Sejak kecil tumbuh dengan makanan pedas. Bagaimana bisa tidak suka? Bagaimana dengan sup iga ayam? Bukankah setiap hari kamu memaksaku makan sup iga ayam? Terlalu merepotkan. Tanganku terkena ubiam, terasa gatal dan sakit. Kamu sudah minum bertahun-tahun. Seharusnya juga sudah bosan. Kamu punya sakit, mah. Aku menahan tidak makan pedas 20 tahun demi kamu. Setiap hari memasakkan untukmu, sup iga ayam untuk mengobati mahmu. Tapi semua pengorbananku, pada akhirnya tidak ada artinya. Siapa mengirimu pesan? Kenapa senyumnya lebar begitu? Perlu ditanya lagi, pasti itu Juli. Ah, hehehe. Aduh, dia itu cuma ajakmu ke perpustakaan. Lihat dirimu, gembira seperti baru menang lotre. Lihat betapa noraknya dirimu. Sudahlah, kembalikan padaku. Hei, hei, kembalikan padaku. Tidak cepat mau, kembalikan. tidak mau. Hei, Juli. Aku sungguh merindukanmu.
Temani aku malam ini. Bukankah kemarin aku denganmu sepanjang waktu? Benny masih seperti saat muda. Saat menyukai seseorang, tatapannya tidak bisa sembunyikan perasaan. Kekasihku saat ini tepat di depan mataku sedang bertukar pesan dengan selingkuhannya. Tidak cukup, tidak cukup. Aku hanya ingin kamu selalu menemaniku. Baik, jadilah anak baik. Malam ini aku akan menemanimu. Aku ingin sekali membalikan meja, merebut ponselnya dengan histeris, membuat pernikahan ini berantakan hancur total. Tapi aku juga takut rahasia di ponselnya mungkin bisa merenggut setengah nyawaku. Sedang apa? Pesan dari Mike, seperti pereda nyeri, menyelamatkan syarafku yang hampir runtuh. Sedang makan. Aku sedang olahraga. Olahraga? Mau lihat? Malam ini aku lembur di kantor. Baiklah, Oh iya, orang yang kamu pilih untuk dibantu, bagaimana? sudah dipilih. Siapa? Mike Chin. Orang yang kita temui pagi ini. Hmm. Besok siang cari waktu, ajak dia makan bersama. Aku ke toilet sebentar. Nyonya, benda ini jatuh dari saku jas Tuan. Wah, pasti ini untuk Nyonya. Tuan sudah menyiapkannya. Besok adalah hari ulang tahun Nyonya. Ternyata dia masih ingat ulang tahunku. Aku pergi ke kantor. Tunggu. Apa kamu melupakan sesuatu? Melupakan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Apa? Katakan saja, jangan buat aku menebak. Aku paling kesal dengan kebiasaanmu ini. Aku pergi dulu. Tuan Benny, Nyonya Julie. Tuan Max sudah tiba lebih awal. Silahkan lewat sini. Tuan Benny, Nyonya Julie. Kamu pasti Maikin kan? Ini hadiah khas kampung halaman untuk kalian. Mohon diterima. Nyonya Julie, ini untukmu. Terima kasih. Sudah lama mendengar nama besar Tuan Benny. Taipan terkenal di kota Zhou. Membangun bisnis dari nol dengan usaha sendiri. Berkat dukungan istriku, dulu dia yang punya pandangan tajam memilih industri yang sedang naik daun, bisnis perhiasan. Nyonya Julie benar-benar luar biasa. Benar, istriku telah berkorban banyak untukku. Dulu dia tinggalkan kesempatan belajar ke luar negeri demi berjuang bersamaku. Beberapa tahun pertama, kami tinggal di rumah kontrakan. Jelas sekali Tuan Benny mencintai Nyonya Julie. Tentu saja, dia menikah denganku saat berusia 23 tahun, mengabdikan hidupnya untukku. Aku sangat mencintainya. Seumur hidupku aku tak akan mengecewakannya. Tuan Benny. Dokumen penting. Tolong tanda tangan. Aku ke toilet sebentar.
Kenapa menutup-nutupi? Lepaskan mantelmu. Aku... Lepaskan. Suamiku sudah pulang. Takut. Mau kabur. Julie, Cepat cari tempat untuk sembunyi. Apa buruk kalau dia lihat ini? Kamu mencariku ke sini. Bukankah untuk balas dendam padanya? Aku... Bukankah dia bilang kamu membosankan? Biarkan dia melihat dengan jelas. kamu lihat kontrak yang ku tanda tangan di besok, di mana kontraknya? Di depan pria lain. Betapa anggun dan menggoda dia. Antar makan malam ke Benny. Aku pergoki dia berselingkuh. CEO Benny, apakah kamu benar-benar tidak bisa ceraikan istrimu dan menikah denganku? Aku dan Julie sudah menikah selama 20 tahun. Semua orang tahu kami adalah pasangan yang harmonis. Perceraian akan merusak reputasiku. Aku sering berpikir dia seperti Su. Dia seperti Sud Igayam. Hanya mencium baunya, sudah merasa mual. Pernikahan ini sebenarnya membawakan apa untukku? Aku Benny Sung hanya mencintaimu, hanya Julie seorang. Jika aku melanggar sumpah ini, biar rapat dia menyamarku dan aku mati dengan buruk. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Karena percaya janjinya mencintaiku seumur hidup. Pada tahun kelulusan, aku tinggalkan karirku menjadi istrinya. Suntik pereda rasa sakit saja. Kamu sudah kesakitan sampai pingsan 2 kali. Tidak, Benny butuh uang untuk bisnisnya. Aku tidak mau disuntik. Dia sibuk bekerja. Aku yang belum bisa memberikan keturunan, menggantikan dia merawat ibunya. Pernikahan 20 tahun. Selain penuh dengan stretch mark di tubuhku dan kerutan di wajahku, sakit pasca melahirkan yang kambuh saat hujan, dan suami yang tidak pulang ke rumah. Sebenarnya, apa yang tersisa? Halo, Julie, apa kamu datang ke kantor hari ini? iya aku ke sana. Aku antarkan camilan malam untukmu. Aku melihatmu tidak ada, jadi aku pergi. Kenapa? Kamu menelponku secara khusus. Apa takut aku melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Apa kamu tahu seperti apa suamimu ini? Apa kamu masih belum mengerti terhadapmu? Tidak pernah ada rahasia apapun. Oh iya, untuk mempromosi. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Apa kamu punya waktu besok? Aku ingin bicara denganmu. Suamiku sayang, mari kita bersama-sama membuat pernikahan yang hampa ini menjadi sebuah lelucon. Hah? Kamu sudah bangun ya? Aku pulang untuk ganti baju, aku harus kembali ke kantor. Kembali sebentar dengan terburu-buru, bahkan tidak punya waktu untuk mandi. Bagaimana kamu tahu aku belum mandi? Istriku yang sayang padaku tahu kalau aku terlalu sibuk bekerja sampai tak punya waktu untuk mandi. Tunggu sampai aku selesai, aku akan kembali dan menemanimu. Hah? Nyonya, ada pria bernama Mike yang telah tiba. Dia bilang Anda mengundangnya. Mike? Siapa dia? Yang kamu kirimkan pada aku, CV calon penerima dana startup. Aku mengundangnya untuk berbicara. Hah? Kalau begitu silakan kalian bicara, aku kembali ke kantor. Benny, aku juga ingin membuatmu merasakan rasanya dikhianati. Mike, 25 tahun. Lulusan Universitas Ivy League.
Kamu lebih tampan daripada di foto. Bibi Lina, aku mau makan mie seafood saat makan siang. Pakailah mobilku, pergi ke pasar seafood sebentar. Baik. Nyonya Julie, kenapa wawancara sampai suruh pelayan pergi? Tentu saja ini bukan wawancara biasa. Tuan Mike, pengusaha yang berharap mendapatkan investasi. Ada 120 orang. Aku bisa memilihmu. Bahkan, selain investasi sebesar 1 juta, aku juga bisa memberimu 3 juta. Apa yang Nyonya Julie butuhkan dariku? Jadilah kekasihku. Apa? Selama kamu bersedia menjadi kekasihku, aku bisa membuatmu menghemat 20 tahun perjuangan. Benar juga. Pria muda dan tampan, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Kenapa merendahkan diri jadi kekasih wanita tua? Rumor di industri. Anda menemani Tuan Benny membangun dari nol. Menikah selama 20 tahun. Seperti lem yang lengket. Dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis. Ternyata semua itu hanya kepalsuan. Dia selingkuh. Aku ingin membalas dendam padanya. Karena dia bisa senang-senang dengan wanita muda. Kenapa aku tidak bisa senang-senang dengan pria muda? Menarik. Aku bisa menjadi kekasihmu. Tapi aku lihat dulu ketulusan Nyonya Julie. Kamu ingin ketulusan seperti apa? Perasaanku tadi padanya, kenapa tiba-tiba berbeda? Ayo periksa barang dulu. Apa? Tunggu. Ayo ke lantai 2. Itu tempat tidur suamiku. Aku ingin di tempat tidurnya. Benar-benar tahu cara bersenang-senang. Tutup tirainya. Kamu gemetar, gugup, atau bersemangat? Aku... Jangan takut. Serahkan padaku. Siapa 2 anak itu? Ini anak-anakku. Maaf, anggap aku tidak pernah mengatakan itu hari ini. Kembalilah pulang. Tunggu sebentar. Aku akan memilihmu untuk berinvestasi. Apa yang kukatakan menjadikanmu sebagai kekasih, anggap tidak pernah kukatakan. Aku pergi mandi untuk menenangkan diri. Nyonya, seafood sudah dibeli. Tuan Mike di mana? Apa dia akan tetap di sini untuk makan siang? Barusan aku dengannya bicara bisnis di ruang baca Benny. Tolong antarkan dia pergi. Aku lelah, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Apa yang kulakukan? Meskipun pernikahan ini hanya tinggal nama, aku tetap harus memberi anak-anakku kehormatan.
Nyonya, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Kenapa menerobos masuk? Cepat keluar. Nyonya, Tuan Mike bilang dia tinggalkan barangnya di ruang kerja. Dia datang untuk mengambilnya. Apa Nyonya melihatnya? Tidak. Mungkin dia sudah pergi lebih dulu. Oh. Apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya Julie mempermainkan perasaanku. Harus beri aku penjelasan. Siapa yang mempermainkanmu? Jangan teriak. Kalau tidak, sungguh akan terdengar. Sebenarnya kamu mau apa? Tambahkan aku di kontak WhatsAppmu. Nyonya Julie, kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu tidak mau memberikannya, aku akan menggunakan cara lain. Bibi Lina. Diamlah. Suara apa itu? Apa aku salah dengar? Mau tambahkan tidak? Akan kutambahkan. Mulai sekarang, ku kirimi pesan setiap hari. Kalau melihat, jangan abaikan. Sepertinya aku sudah menyinggung pria berbahaya. Aku pergi dulu. Dan juga, barusan aku melihat memang seksama. Tubuhmu tidak jelek. Bisa membuat pria tergila-gila. Tuan, Anda pulang tepat waktu. Makanan baru dihidangkan. Kenapa hari ini tidak menungguku, malah makan sendirian? Karena aku lapar. Tumis daging cabai, irisan daging rebus, tumis ayam cabai. Kenapa semuanya pedas? Bukankah kamu tidak suka pedas? Aku orang Sichuan. Sejak kecil tumbuh dengan makanan pedas. Bagaimana bisa tidak suka? Bagaimana dengan sup iga yam? Bukankah setiap hari kamu memaksaku makan sup iga yam? Terlalu merepotkan. Tanganku terkena ubi yam, terasa gatal dan sakit. Kamu sudah minum bertahun-tahun. Seharusnya juga sudah bosan. Kamu punya sakit mah. Aku menahan tidak makan pedas 20 tahun demi kamu. Setiap hari memasakkan untukmu, sup iga yam untuk mengobati mahmu. Tapi semua pengorbananku, pada akhirnya tidak ada artinya. Siapa mengirimmu pesan? Kenapa senyumnya lebar begitu? Perlu ditanya lagi, pasti itu Julie. Hehehe. Aduh, dia itu cuma ajakmu ke perpustakaan. Lihat dirimu, gembira seperti baru menang lotre. Lihat betapa noraknya dirimu. Sudahlah, kembalikan padaku. Hei, kembalikan padaku. Tidak Cepat mau, kembalikan. tidak mau. Hei, Julie. Aku sungguh merindukanmu.
Temani aku malam ini. Bukankah kemarin aku denganmu sepanjang waktu? Benny masih seperti saat muda. Saat menyukai seseorang, tatapannya tidak bisa sembunyikan perasaan. Kekasihku saat ini tepat di depan mataku sedang bertukar pesan dengan selingkuhannya. Tidak cukup, tidak cukup. Aku hanya ingin kamu selalu menemaniku. Baik, jadilah anak baik. Malam ini aku akan menemanimu. Aku ingin sekali membalikan meja, merebut ponselnya dengan histeris, membuat pernikahan ini berantakan hancur total. Tapi aku juga takut rahasia di ponselnya mungkin bisa merenggut setengah nyawaku. Sedang apa? Pesan dari Mike, seperti pereda nyeri, menyelamatkan syarafku yang hampir runtuh. Sedang makan. Aku sedang olahraga. Olahraga? Mau lihat? Malam ini aku lembur di kantor. Baiklah, Oh iya, orang yang kamu pilih untuk dibantu, bagaimana? sudah dipilih. Siapa? Mike Chin. Orang yang kita temui pagi ini. Besok siang cari waktu, ajak dia makan bersama. Aku ke toilet sebentar. Nyonya, benda ini jatuh dari saku jas Tuan. Wah, pasti ini untuk Nyonya. Tuan sudah menyiapkannya. Besok adalah hari ulang tahun Nyonya. Ternyata dia masih ingat ulang tahunku. Aku pergi ke kantor. Tunggu. Apa kamu melupakan sesuatu? Melupakan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Apa? Katakan saja, jangan buat aku menebak. Aku paling kesal dengan kebiasaanmu ini. Aku pergi dulu. Tuan Benny, Nyonya Julie. Tuan Max sudah tiba lebih awal. Silahkan lewat sini. Tuan Benny, Nyonya Julie. Kamu pasti Maikin kan? Ini hadiah khas kampung halaman untuk kalian. Mohon diterima. Nyonya Julie, ini untukmu. Terima kasih. Sudah lama mendengar nama besar Tuan Benny. Taipan terkenal di kota Zhou. Membangun bisnis dari nol dengan usaha sendiri. Berkat dukungan istriku, dulu dia yang punya pandangan tajam memilih industri yang sedang naik daun, bisnis perhiasan. Nyonya Julie benar-benar luar biasa. Benar, istriku telah berkorban banyak untukku. Dulu dia tinggalkan kesempatan belajar ke luar negeri demi berjuang bersamaku. Beberapa tahun pertama, kami tinggal di rumah kontrakan. Jelas sekali Tuan Benny mencintai Nyonya Julie. Tentu saja, dia menikah denganku saat berusia 23 tahun, mengabdikan hidupnya untukku. Aku sangat mencintainya. Seumur hidupku aku tak akan mengecewakannya. Tuan Benny. Dokumen penting. Tolong tanda tangan. Aku ke toilet sebentar.
Kenapa menutup-nutupi? Lepaskan mantelmu. Aku... Lepaskan. Suamiku sudah pulang. Takut. Mau kabur. Julie, Cepat cari tempat untuk sembunyi. Apa buruk kalau dia lihat ini? Kamu mencariku ke sini. Bukankah untuk balas dendam padanya? Aku... Bukankah dia bilang kamu membosankan? Biarkan dia melihat dengan jelas. kamu lihat kontrak yang ku tanda tangan di besok, di mana kontraknya? Di depan pria lain. Betapa anggun dan menggoda dia. antar makan malam ke Benny. Aku pergoki dia berselingkuh. CEO Benny, apakah kamu benar-benar tidak bisa ceraikan istrimu dan menikah denganku? Aku dan Julie sudah menikah selama 20 tahun. Semua orang tahu kami adalah pasangan yang harmonis. Perceraian akan merusak reputasiku. Aku sering berpikir dia seperti Su. Dia seperti Sut Igayam. Hanya mencium baunya, sudah merasa mual. Pernikahan ini sebenarnya membawakan apa untukku? Aku Benny Sung hanya mencintaimu, hanya Julie seorang. Jika aku melanggar sumpah ini, biar rapat dan menyamarku dan aku mati dengan buruk. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Karena percaya janjinya mencintaiku seumur hidup. Pada tahun kelulusan, aku tinggalkan karirku menjadi istrinya. Suntik perdana rasa sakit saja. Kamu sudah kesakitan sampai pingsan 2 kali. Tidak, Benny butuh uang untuk bisnisnya. Aku tidak mau disuntik. Dia sibuk bekerja. Aku yang belum bisa memberikan keturunan, menggantikan dia merawat ibunya. Pernikahan 20 tahun. Selain penuh dengan stretch mark di tubuhku dan kerutan di wajahku, sakit pasca melahirkan yang kambuh saat hujan, dan suami yang tidak pulang ke rumah. Sebenarnya, apa yang tersisa? Halo, Julie, apa kamu datang ke kantor hari ini? iya aku ke sana. Aku antarkan camilan malam untukmu. Aku melihatmu tidak ada, jadi aku pergi. Kenapa? Kamu menelponku secara khusus. Apa takut aku melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Apa kamu tahu seperti apa suamimu ini? Apa kamu masih belum mengerti terhadapmu? Tidak pernah ada rahasia apapun. Oh iya, untuk mempromosi. Julie, menikahlah denganku. Aku tidak akan membuatmu susah. Apa kamu punya waktu besok? Aku ingin bicara denganmu. Suamiku sayang, mari kita bersama-sama membuat pernikahan yang hampa ini menjadi sebuah lelucon. Hah? Kamu sudah bangun ya? Aku pulang untuk ganti baju, aku harus kembali ke kantor. Kembali sebentar dengan terburu-buru, bahkan tidak punya waktu untuk mandi. Bagaimana kamu tahu aku belum mandi? Istriku yang sayang padaku tahu kalau aku terlalu sibuk bekerja sampai tak punya waktu untuk mandi. Tunggu sampai aku selesai, aku akan kembali dan menemanimu. Hah? Nyonya, ada pria bernama Mike yang telah tiba. Dia bilang Anda mengundangnya. Mike? Siapa dia? Yang kamu kirimkan padaku, CV calon penerima dana startup. Aku mengundangnya untuk berbicara. Hah? Kalau begitu silakan kalian bicara, aku kembali ke kantor. Benny, aku juga ingin membuatmu merasakan rasanya dihianati.